hari Minggu Horas Madihita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita telah diberikan kesehatan dalam satu minggu ini, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam ibadah minggu kita melalui ibadah multimedia ini. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar kita dapat memulai peribadahan ini dengan hikmat, dengan kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya." Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Topik minggu kita pada hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita memaklumkan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 23 ayat 1 sampai ayat 2. Di ayat 2 jemaat diundang untuk bangkit berdiri. dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik,
dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Aku
pengampunan dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan kesusahan yang diakibatkan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan hidup baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa, dan keyakinan yang daripadamu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintahkan kami untuk mengumandangkan supaya kami bersama dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 140 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita membacanya secara responsorial. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita lanjutkan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 185 ayat 1 dan ayat 3. Di ayat 3, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Cinta
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 116 ayat 1. Mendengarkan warta minggu ini dan doa syafaat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan yang menjadi warta jemaat baik kita pada hari ini, Minggu, tanggal 21 Juni 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat datang beribadah. Majelis Jemaat HGW Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu pada hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan menahan diri untuk tetap berada di rumah selain kegiatan yang sangat memaksa yang tak dapat diwakilkan. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat segera diputuskan, dan kita tetap berdoa kiranya vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh jemaat HGWP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangout aplikasi, yaitu untuk kegiatan PA Parokuan, kegiatan PA AMA, kegiatan PA Remaja Anak Poso Bulung, dan
belajar katekisasi, serta kegiatan Rabu Gembira. Warta yang kelima, pengumpulan persembahan. Persembahan yang telah dikumpulkan dalam peribadahan yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening sebagaimana tercantum, dan juga atas nama bendahara, dengan menginformasikan juga kepada sintua weknya masing-masing. Warta yang keenam, Jumat tanggal 26 Juni 2020 pada jam 20 WIB akan kita laksanakan ibadah pertanggungan WIB di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 telah dipanggil Tuhan salah seorang jemaat kita dari WIK Diaspora, yaitu Amang Agus Tampubolon, meninggalkan seorang istri, Inang Dormauli Buributar-Butar, dengan seorang anak, Torang Erikson Tampubolon. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Warta yang ke-8, bansos kedua. Pembagian bansos kedua yang ditujukan kepada jemaat titipan, security dan kebersihan halaman gereja dengan menggunakan sisa bansos yang pertama berjumlah 23 paket telah selesai dilaksanakan, dan penyerahan bansos kepada lingkungan gereja kita akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah dan diserahkan melalui RT lingkungan gereja berupa beras sebanyak 60 paket, masing-masing sebesar 5 kg. Kiranya bansos ini dapat membantu saudara-saudara kita yang telah menerimanya. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari warga jemaat HKBP Delta Mas yang telah memberikan donaturnya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Warta yang ke-9, Gugu Bulanan. Persembahan kebaktian Minggu Keluarga dan Pertangyangan, begitupun dengan Gugu Bulanan, kiranya dapat ditransfer ke rekening Bendahara Huria, dan apabila ingin memberikan secara cash dapat menyerahkan kepada sintua wiknya masing-masing. Kami ingin menginformasikan bahwa gugu bulanan yang kita sepakati sebesar 50.000 per keluarga per bulannya masih banyak yang belum menyampaikan. Kiranya setiap keluarga dapat menyampaikan untuk dapat membantu biaya operasional gereja kita. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan dan berkat bagi setiap pekerjaan yang kita laksanakan. Warta yang berikut, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang berulang tahun, anak kita Putra Monta Lambas Halomuan dari WIK Delta Mas, Amang Sintua Manaik M Simajunta dari WIK Hegar, Amang Tujuan Pero Silalahi dari WIK Diaspora, dan anak kita Purnama Panisya Boris Tumoran dari WIK Hegar. Untuk ulang tahun pernikahan, keluarga Hasilaban Inang Calon Sintua El Boru Siregar dari WIK Delta Mas. Untuk warga keuangan, kita dapat lihat sebagaimana warta yang dibagikan bagi kita masing-masing. Apabila ada penulisan angka maupun nama yang salah, boleh menyampaikan kepada kami Pak Kalado untuk dilakukan koreksi pada warta yang berikut.
Demikian yang menjadi warta buat kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan sediakan, sehingga kami boleh dikumpulkan dalam peribadahan pada hari ini, sekalipun dari tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Ya Allah Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan warta buat gereja kami pada hari ini Tuhan. Ada banyak berita yang boleh kami dengar, kegiatan Huriamu Tuhan, sekalipun dalam kondisi pandemi ini, dan juga berita duka cita. Ya Allah Bapa Surgawi, hamba berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga Inang Dormauli Boruputar-Putar, di mana pada hari Jumat yang lalu Tuhan, Engkau telah memanggil suaminya Amang Agus Tambu Bolon atas sakit penyakit yang dideritanya Tuhan dan sempat dirawat di rumah sakit Jakarta. Ya Allah Surgawi, betapa keluarga ini mengalami kedukaan yang sangat berat Tuhan, dan begitu juga Huriamu Tuhan merasakan kedukaannya. Terlebih di masa pandemi ini ya Bapa, suasana yang masih belum baik ya Bapa. Hari-hari berita yang kami dapatkan Tuhan, berita yang mengkhawatirkan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mohonkan kepadamu Tuhan, kiranya keluarga ini boleh Engkau kuatkan dan Engkau hiburkan ya Bapa, sehingga mereka bisa melewati masa-masa ini, masa-masa kedukaan ini dengan sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi Bapa di dalam keluarga ini, yang memberkati, yang menyertai, serta yang menguatkan mereka ya Bapa. Kepadamu kami serahkan keluarga ini. Ya Allah Surgawi, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami ini, saat di mana mulai terjadi relaksasi atas PSBB yang mulai dilakukan ya Bapak. Tetapi di sisi yang lain juga kami mendengar berita mulai makin banyaknya orang-orang yang positif COVID ya Bapak. Sungguh dua hal yang berbeda ya Bapak. Tetapi kami mau serahkan Tuhan para pemimpin kami ini Tuhan, secara khusus Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dari jajaran tertinggi sampai dengan terendah Tuhan, supaya dapat membawa bangsa ini keluar dari pandemi ini Bapak, dan terlepas dari segala kekhawatiran, baik itu dari segi aspek ekonomi, politik, dan juga secara ekonomi ya Bapak. Ya Allah Surgawi, untuk acara Huriamu ini Tuhan, pada minggu-minggu ini yang Kau berikan pada kami, biarlah Tuhan yang turut campur, yang secara khusus Tuhan buat kegiatan PA dan juga seremon serta katekisasi ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan baik, sekalipun melalui media yang sudah ada ya Bapak. Engkau boleh memanggil kami untuk dapat secara sadar dan penuh tanggung jawab untuk mengikuti setiap acara PA tersebut, yang menjadi kekuatan buat hidup kami, menambah iman kami, sehingga kami beroleh kekuatan yang daripada Allah menjalani kehidupan ini. Ya Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan. Engkau yang menambahkan usia bagi mereka ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau tambahkan panjang umur, sukacita, dan juga kebahagiaan buat keluarga masing-masing, dan mengingat atas kebaikan Tuhan saat mana Tuhan menghadirkan mereka ke dunia ini Tuhan tahun-tahun yang lalu. Ya Bapak,
Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Inang Inel Bakar ya Bapa. Kiranya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, menerima taburan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kehidupan kami ya Bapa. Cabus Tuhan buat minggu-minggu yang akan kami jalani ke depan. Ya Bapa, berdoa juga buat para jemaat-Mu ya Bapa, dengan segala permasalahan yang mereka hadapi, baik itu suka maupun duka ya Bapa. Kiranya Tuhan yang sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, berikanlah itu Bapa pada kami masing-masing, sehingga kami boleh dimampukan di dalam langkah pada minggu-minggu yang akan Kau berikan Tuhan ke depan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kiranya Tuhan hapuskanlah segala dosa dan permohonan kami, supaya kami layak menerima berkat daripada Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 826 ayat 1. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari pendamaian
Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dan tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum umat Tuhan memasuki tanah perjanjian ataupun tanah Kanaan, Allah menyampaikan firman-Nya melalui Musa. Hal ini dapat terlihat bahwa meskipun umat tersebut akan tinggal ataupun berdiam di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, bukan berarti bahwa mereka tidak lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya ketika mereka hidup di dalam firman Tuhan, itulah yang membedakan umat Tuhan dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Hal ini tentu mengingatkan kita kembali sebagai umat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah hal yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupannya adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melalui kehidupan yang mencerminkan firman Tuhan, kehidupan yang mencerminkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itulah yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam firman ini dikatakan, di saat bangsa tersebut atau umat tersebut tinggal dan berdiam di tanah Kanaan, tentunya mereka tidak lagi hidup dari ketergantungannya dengan makanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Artinya, selama bangsa tersebut ataupun umat tersebut berjalan di padang pasir, kehidupan mereka disokong oleh manna yang Tuhan turunkan dari atas surga. Namun di saat mereka berdiam ataupun menetap di tanah Kanaan, ini adalah kehidupan yang baru yang harus mereka jalani, yang mana mereka harus berusaha, mereka harus bekerja dengan cara menanam, menuai tanaman dengan tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu maka mereka menjadi makan. Dalam firman ini dikatakan 6 tahun lamanya mereka menanam di atas tanah agar mereka memperoleh hasil tanah sebagai makanan mereka. Tetapi pada tahun yang ke-7 adalah tahun Sabat ataupun tahun pemberhentian tanah. Artinya pada tahun ke-7 maka bangsa tersebut tidak menanam apapun di atas tanah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dengan demikian pada tahun Sabat umat diingatkan kembali bahwa kehidupan ini bukan hanya terpusat kepada kepentingan sendiri ataupun terpusat apa yang menjadi kebutuhan pribadi. Melalui firman ini diingatkan kembali kepada kita bagaimanakah kita hidup untuk
untuk berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dengan tidak hidup di dalam keegoisan, tidak hidup hanya mementingkan diri sendiri. Jemaat yang terkasih, dalam firman ini dikatakan bahwa setelah 7 kali Sabat, 7 kali 7, 49 tahun, dan pada tahun yang ke-50, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan tahun Yobel. Dikatakan tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Tahun di mana umat tidak menanam atas tanah miliknya. Tahun di mana para tuan membebaskan para budaknya. Tahun di mana setiap utang yang dimiliki dihapuskan. Tahun di mana setiap orang kembali kepada tanah miliknya masing-masing. Dalam tahun Yobel, perlakuan terhadap tanah sama dengan pada tahun Sabat, yang mana pada tahun Yobel umat tidak menanam di atas tanah, dan hasil tanah ataupun apapun yang tumbuh di atas tanah tersebut tanpa ditanam terlebih dahulu, maka itu dipakai untuk konsumsi pribadi, untuk berbagi kepada orang lain, untuk dimakan hewan ternak ataupun hewan peliharaan. Hal inilah terlihat bahwa di tahun Yobel ada hal yang mau ditekankan kepada umat, bagaimana pada tahun Yobel mereka mau berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu di saat umat hidup di dalam firman Tuhan, maka hal yang terlihat di dalam kehidupan mereka adalah ketika mereka mau berbagi dan hidup tidak egois terhadap makhluk ciptaan lainnya. Dan pada tahun Yobel dikatakan akan terdengar bunyi sangkakala. Pada tahun Yobel adalah tahun di mana nama Tuhan dikuduskan. Hal ini terlihat bahwa umat diingatkan kembali bagaimana di dalam kehidupan mereka, mereka semakin mengingat apa yang menjadi identitas mereka sebagai umat pilihan, agar senantiasa menguduskan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, firman ini dengan jelas hendak mengatakan bagaimana di dalam kehidupan kita memanusiakan manusia. Artinya, ketika kita berlaku adil kepada diri kita sendiri, bagaimanakah kita berlaku adil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita tidak hidup di dalam ketamakan. Kita tidak hidup di dalam keegoisan atau bahkan sampai mengorbankan kepentingan orang lain. Inilah makna pembebasan sesungguhnya. Ketika kita memperoleh pembebasan yang berasal daripada Tuhan, maka ada hal yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita menjadi pembebas bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Topik minggu pada hari ini dikatakan panggilan memelihara ciptaan. Tentu kalau berbicara memelihara ciptaan tidak terlepas dari lingkungan di mana kita tinggal. Artinya, ketika kita memelihara ciptaan, memelihara lingkungan, itu sama dengan kita memelihara tempat tinggal kita. Dengan menjaga, memelihara, merawat
lingkungan yang ada di sekitar kita, ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita, maka akan menjaga kualitas maupun kuantitas sumber daya alam yang merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia. Namun akhir-akhir ini kita menemukan banyak sekali terjadi kerusakan lingkungan yang dikarenakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut yang menyebabkan kerusakan di tengah-tengah kehidupan alam tidak terlepas dari pola pandang manusia itu sendiri. Adanya pemikiran bahwa manusialah yang paling memiliki kepentingan yang dianggap akan paling menentukan tatanan ekosistem, karena alam ini dapat dilihat sebagai objek, alat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam atau lingkungan hanya dapat bernilai sejauh memenuhi kepentingan manusia. Adanya pemahaman seperti itu tentunya akan berakibat kepada sikap yang tidak bersahabat dengan alam, ataupun sikap yang cenderung hanya mengeksploitasi, yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sendiri, sehingga ketika seseorang memperoleh apa yang menjadi kepentingannya, sehingga ia tidak lagi memperhatikan kepentingan orang banyak. Salah satu contoh kerusakan alam yang terjadi di negara kita, bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil sampah terbesar di dunia. Selain itu, salah satu sungai tercemar di dunia terdapat di Indonesia. Belum lagi masalah banjir yang setiap tahun selalu terjadi dan bahkan hingga saat ini belum dapat teratasi. Inilah menjadi indikasi ataupun terlihat bagaimana banyak sekali pemahaman yang dimiliki oleh manusia bahwa alam bukanlah bagian daripada tanggung jawab mereka untuk memelihara ataupun menjaganya. Sebagai contoh, masih banyak orang yang membuang sampah ke dalam sungai tanpa memikirkan dampak buruk dari sampah yang ia buang tersebut. Atau bahkan masih banyak perusahaan yang membuang limbah ke dalam aliran sungai yang menyebabkan terjadinya kematian terhadap beberapa makhluk hidup yang berdiam ataupun tinggal di dalam sungai tersebut. Tentunya kesadaran yang rendah, kesadaran untuk bersahabat dengan alam, kesadaran akan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, merawat, serta melestarikan alam, lingkungan yang telah Tuhan ciptakan ini adalah hal yang masih rendah yang dimiliki oleh manusia pada masa ini. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia dan telah selesai dengan pekerjaannya tersebut, maka Allah memberikan perintah kepada mereka beranak cucu, bertambah banyak dan menguasai bumi. Namun lebih daripada menguasai bumi, bertambah banyak, beranak cucu, ada tujuan utama yang diinginkan Tuhan agar dilakukan manusia di dalam kehidupannya. Artinya, sebagai orang Kristen, kita memahami kekayaan, kedudukan, nama baik, atau apapun yang kita peroleh yang berasal dari dunia ini, atau apapun yang kita miliki ketika kita masih hidup di dunia ini adalah satu alat bagi kita untuk mencapai tujuan utama mengapa Tuhan menciptakan kita. Lalu apakah yang menjadi tujuan utama kehidupan kita? Jawabannya, melalui kehidupan kita, maka kita memuliakan nama Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup
dan melakukan banyak hal di tengah-tengah kehidupan di bumi ini, marilah kita memakai kesempatan tersebut untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak-Nya, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan semakin dimuliakan. Benar, pada masa ini, di situasi pandemi ini, dikatakan bahwa setiap orang harus mengatur jarak. Setiap orang harus menerapkan physical distancing. Namun firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita, jangan pernah kita mengatur jarak kepada Tuhan. Bahkan Tuhan kita tinggalkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, ataupun pergumulan yang sedang kita jalani, momen saat ini adalah momen di mana kita seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali, meneguhkan iman kami, agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tuhan, Kau memberkati seluruh warga jemaat-Mu. Bagi mereka yang sedang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan, sehingga melalui kekuatan yang berasal daripada Engkau, mereka dimampukan untuk melawan penyakit tersebut. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala harapan kami akan masa depan kami, cita-cita kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau hapuskan kami dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.